sebagai pengedar narkotika jenis ganja. Barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyos NTB. Informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Arias di Anyos NTB. Selengkapnya. Ya, informasi pertama kami pemirsa, seorang mahasiswa di Mataram berinisial LKS diringkus polisi karena diduga sebagai pengedar narkotika jenis ganja dan dari tangan pelaku polisi sita barang bukti 2,8 kilo ganja yang dipesan dari Pulau Sumatera. Inilah detik-detik pelaku LKS saat mengambil paket kiriman narkotika jenis ganja di salah satu jasa pengiriman di Mataram. Terduga pelaku LKS dan barang bukti ganja digelandang ke Mapolresta Mataram untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Terduga pelaku LKS diringkus polisi karena diduga sebagai pengedar narkotika jenis ganja. Pelaku ditangkap saat menerima paket barang kiriman yang dipesannya dari Pulau Sumatera melalui jasa pengiriman barang atau ekspedisi di Kota Mataram. Kasat Narkoba Polresta Mataram mengatakan terduga pelaku telah memesan ganja sebanyak 5 kali untuk diedarkan di Kota Mataram dan Pulau Sumbawa. Pengungkapan kasus ini berkat informasi yang diterima polisi dari Bea Cukai Mataram. Informasi sementara bahwa yang bersangkutan atau pelaku ini telah 5 kali sejak 2023 memesan barang dari luar daerah, tepatnya di Pulau Sumatera. Yang pertama memesan sebanyak 1 kilo, yang kedua 1,5 kilo, yang ketiga 2 kilo, yang keempat 1 kilo tanggal 12 Maret, kemudian yang terakhir 2 kilo tanggal 14 Maret. Selain mengamankan pelaku, polisi mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 2,8 kg. Pelaku mengaku menggeluti bisnis haram tersebut karena tergiur keuntungan besar di mana dalam 1 kilo ganja yang dibeli seharga 7 juta bisa dijual dengan harga 15 juta atau keuntungan mencapai 100%. Atas perbuatannya terduga LKS yang berdomisili di Kabupaten Dompu dan tercatat masih menjadi mahasiswa di Mataram ini terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja dimusnahkan BNN Provinsi NTB, di mana barang bukti narkotika yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan di 7 TKP yang berbeda. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan BNN PNTB ini terdiri dari sabu seberat setengah ons gram lebih, ganja 4,4 kilo, dan 1.495 butir pil ekstasi. Pemusnahan barang bukti ini menghadirkan para tersangka yang merupakan jaringan antar pulau yang berhasil diungkap di 7 TKP berbeda. Kepala BNN PNTB mengingatkan bahaya narkoba yang sudah menyasar masyarakat hingga di tingkat pedesaan. Sudah menyebar ke pedesaan, bukti dari hasil ungkap kasus yang ditangani BNN PNTB dengan tersangka MTH yang beroperasi di wilayah Kecamatan Akmal, Kabupaten Bogor Timur. Dari 7 kasus yang berhasil diungkap BNN PNTB, pemusnahan barang bukti narkotika oleh BNN PNTB dengan cara dibakar menggunakan mesin insinerator dan dihadiri pihak terkait seperti dari Polda NTB, Kejati, Pengadilan, BP POM, dan kuasa para tersangka. Dengan pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan secara terbuka ini, sekaligus sebagai pesan agar para pelaku segera tobat dan hijrah untuk tidak lagi menjadi bandar maupun penyalahgunaan narkotika. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejumlah korban bencana puting beliung di Lombok Barat belum terima bantuan karena masih dalam proses asesmen dari pemerintah daerah setempat. Sejumlah korban bencana angin kencang atau puting beliung di Lombok Barat belum mendapatkan bantuan dari pihak terkait.
Pihak BPBD Lombok Barat saat ini tengah berkoordinasi dengan OPD terkait untuk melakukan asesmen penyaluran bantuan. Dana yang kemarin kami usulkan untuk segera ini penanganannya, kalau bisa ya diperpendek lah alur birokrasinya. Tapi tetap namanya aturan tetap harus kami penuhi. Ini tadi saya panggil staf saya supaya segera dibuat. Nah kami BTT coba, ya BTT lagi. Gitu. Berapa anggaran sudah diajukan untuk pembelian material itu? Sekitar 200 juta yang kami minta. Sementara laporan dari Kalak BPBD Lombok Barat, jumlah kerusakan dampak bencana tersebut dengan rincian 31 pohon tumbang di 14 titik dan puluhan warung serta rumah warga rusak diterjang puting beliung. Banyaknya titik bencana di bulan ini membuat Pemda Lombok Barat kesulitan dalam menangani semua korban karena anggaran yang tersedia masih belum bisa dicairkan. Dari Lombok Barat, Muzakir iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrakan lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Bikyang. Akan bahwa secara normal betul-betul duduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan.
Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pengrajin kolang-kaling Desa Langko, Lombok Barat kebanjiran pesanan selama bulan suci Ramadan. Karena pesanan kolang-kaling naik 2 kali lipat dibanding hari biasanya. Dapat diolah menjadi berbagai menu ringan untuk berbuka puasa, kolang-kaling kerap diburu masyarakat di bulan suci Ramadan. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh para perajin kolang-kaling di Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Dalam sehari, para perajin kolang-kaling dapat menghasilkan 1,5 bak kolang-kaling dengan harga Rp150 hingga Rp100.000 per bak. Untuk pemasaran produknya, perajin menjualnya ke pengepul atau menjual langsung ke pasar terdekat. Kalau dalam bulan puasa nih berapa Pak bisa dapatnya? Satu hari paling 1,5 bak. Kalau diuangkan berapa nih Pak? Kalau baru-baru 150 1 bak. Oh, 1 bak. Oke. Kalau panennya sendiri Pak, biasanya 1 kali sebulan atau gimana? Panen kolang-kalingnya? Nggih. Enggak tentu, kita kan musiman istilahnya. Kalau bulan Ramadan kita buat gitu. Kalau di luar bulan puasa biasanya gimana? Enggak, saya buat. Berarti tinggi permintaannya selama bulan puasa ya Pak ya? Iya, biasanya seperti itu. Untuk mendapatkan kolang-kaling yang baik, buah aren harus direbus selama 30 menit untuk kemudian dikupas dan diambil bijinya yang nantinya akan menjadi kolang-kaling. Dari Lombok Barat, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Sebanyak 500 bibit pohon kemiri dibagikan PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang di Desa Giri Madia, Kabupaten Lombok Barat. Bibit pohon ini digunakan untuk penyulaman pohon kemiri dan juga pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ekonomi. Tidak hanya menyediakan listrik non-stop bagi masyarakat, PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang juga melakukan berbagai pemberdayaan masyarakat. Salah satunya dengan membagikan 500 bibit pohon kemiri yang akan disulam di areal pemanfaatan hutan kemasyarakatan Giri Madia yang berlokasi di Desa Giri Madia, Kabupaten Lombok Barat. Asisten Manajer Administrasi PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang, Teguh Budianto menyampaikan selain memberikan bibit pohon kemiri, pihaknya juga akan memberikan pendampingan untuk pengolahan kemiri agar masyarakat dapat menjual kemiri dalam bentuk olahan yang lebih bernilai ekonomis, sebab masyarakat hanya menjual berupa kemiri basah ke pengepul. Dari kegiatan ini yang pertama adanya penyulaman ya, artinya regenerasi dari pohon kemiri itu sendiri. Yang kedua adalah adanya produk baru yang dihasilkan yang memiliki nilai lebih sehingga dapat menyokong ekonomi dengan nilai yang lebih juga. Saat ini masyarakat beserta PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang melakukan penanaman di areal hutan seluas 327 hektar. Sebelumnya pohon kemiri yang di hutan kemasyarakatan banyak yang tumbang akibat angin kencang dan nilai ekonomis pohon kemiri bagi masyarakat Giri Madia sangat menjanjikan sehingga dalam setahun dapat memanen mencapai 20 ton kemiri. Dengan adanya penanaman kemiri atau penyulaman ini mudah-mudahan peningkatan dari perekonomian atau pendapatan dari ekonomi masyarakat semakin maju, semakin naik. Dari Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, di balik pesona alamnya, air terjun Mayung Putih Sembalun Lombok Timur menyimpan banyak misteri. Kejernihan airnya dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit kulit. Dan selain itu, legenda dan cerita angkernya air terjun ini menjadi misteri bagi warga sekitar.
Air terjun Mayung Putih berada di perbatasan Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Utara, tepatnya terletak di Desa Biluk Petung, Kecamatan Sembalun. Dulu tempat ini menjadi incaran terutama bagi wisatawan. Selain keindahan alamnya, terjunan airnya yang langsung mengalir dari Danau Segar Anak dipercaya bisa mengobati berbagai penyakit kulit. Tapi kini Mayung Putih hanya tinggal nama, akses menuju tempat ini sudah dipenuhi semak belukar, 200 tangkanya sudah tidak terlihat. Sering kesini? Baru 2 kali ini yang kita kesini. Dulu memang sebenarnya airnya sangat besar, tapi entah kenapa sekarang airnya sangat kecil, sangat kita sayangkan ya. Misteri dan legenda air terjun Mayung Putih masih melekat bagi warga sekitar. Memang air terjun Mayung Putih ini sudah ditutup, ya dialihfungsikan lah dalam tanda kutip menjadi PLTMH, pembangkit listrik tenaga air. Meski air terjunnya sudah tidak ada, lokasi air terjun ini masih angker dan penuh cerita mistik. Sayangnya air terjun Mayung Putih mulai sepi setelah airnya dialihkan ke pembangkit listrik tenaga hidro untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekitar. Sama halnya dengan air terjun Mayung Putih, air terjun Dewi Selendang tidak kalah menariknya. Air yang berwarna hijau karena mengandung belerang dipercaya sangat ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen yang menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 20 miliar. Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen yang menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 20 miliar. Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun.
beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Lebatnya hutan Punikan Lingsar Lombok Barat menyimpan pesona alam yang indah berupa air terjun dengan ketinggian hampir 30 meter. Dan terletak di tengah hutan dan untuk sampai ke sana pengunjung harus berjibaku melewati jalan setapak yang sempit dan juga terjal. Air terjun Timponan terletak di hutan Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan Punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan. Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar. Ya, akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja.
biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati. Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Ya, berbicara air terjun tidak melulu tentang daerah utara Pulau Lombok. Di Lombok Tengah juga bagian selatan, daerah yang cenderung kering dan juga dekat dengan pantai terdapat air terjun. Meski tidak terlalu tinggi, air terjun ini bagai oase di tengah kota Mandalika. Mendengar kata Mandalika, sebagian dari kita pasti mengingat sirkuit MotoGP yang tengah dibangun atau paling tidak terngiang akan pantainya yang super mewah dan mendunia. Sebut saja sederet pantai nan cantik mulai dari Pantai Kuta, Pantai Seger, Tanjung Aan, maupun Pantai Selong Belanak. Tapi tahukah kalian jika kawasan ekonomi khusus ini memiliki destinasi wisata berupa air terjun? Tidak ada yang menyangka jika kawasan yang cenderung kering dan tekstur tanahnya tanah liat ini terdapat air terjun yang begitu cantik. Terletak di pedalaman hutan di bawah perbukitan, masuk kawasan Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Tiu Merendeng begitu halayak menyebut air terjun ini. Untuk sampai ke air terjun, pengunjung cukup masuk dari Desa Kuta, sampai parkir kendaraan untuk melanjutkan perjalanan dengan menelusuri jalan setapak, serta menelusuri sungai kecil. Medan yang dilalui cukup menantang karena selain melewati tebing juga licin akibat tanahnya basah dan lembab. Karena di sepanjang jalan banyak ditemui mata air yang keluar dari dinding-dinding tebing. Kurang dari 7 menit berjibaku dengan batu-batu kali yang licin, dari kejauhan tampak derai air terjun yang jatuh membentuk bulir melalui sebuah batu dan membentuk kolam yang cukup luas. Keunikan lainnya adalah warna kolam airnya hijau toska, sehingga sangat cantik ketika terkena sinar matahari. Sekilas air terjun ini mirip dengan air terjun Kalela yang ada di Sumbawa, tapi versi mininya. Tiu Merendeng memiliki ketinggian 3 meter dan memiliki kedalaman kolam lebih dari 2 meter. Aktivitas yang bisa dilakukan selain mandi dan berenang, pengunjung bahkan mencoba jumping dari atas air terjun. Jadi hari ini kita lagi ada di air terjun, tepatnya berada di Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Tumben banget nih ada air terjun di area Kuta Mandalika, biasanya itu pantai semua kan. Sekarang ada air terjun, namanya air terjun Tiu Merendeng. Jadi buat teman-teman yang pengen nikmatin pantai sekaligus air terjun, bisa banget tuh datang ke area Kuta Mandalika, tepatnya di Lombok Tengah. Air terjun Tiu Merendeng untuk saat ini memang belum dikelola secara baik. Parkir saja kendaraan harus dititip di rumah warga dengan hanya memberi uang jasa seikhlasnya. Tidak ada tiket masuk serta akses ke air terjun masih berupa jalan tanah. Setidaknya keberadaan air terjun ini bagai oase bagi daerah Kuta Lombok Tengah yang tidak memiliki destinasi berupa air terjun. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.